Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanis Simbolon dengan NIM 22702310515. Di sini saya ingin memaparkan hasil Google Colab saya dengan menggunakan dataset risiko serangan jantung dan prediksi diagnosis medis. Di sini saya mendapatkan dataset yaitu dari Kaggle yang berjudul Heart Attack Dataset. Di dalam dataset ini kita akan mendapatkan dataset yang berbentuk Excel. Lalu di sini saya download. Setelah di-download, saya memasukkannya ke dalam Google Colabs. Di dalam Google Colabs ini kita upload file yang tadi. Lalu kode yang pertama saya masukkan yaitu adalah untuk membaca dataset. Kode ini digunakan untuk membaca dataset yang bernama medical dataset.csv menggunakan library pandas, lalu menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut sebagai sampel awal. Hal ini berguna untuk memastikan data hasil dimuat dan melihat struktur kolom serta isi data secara umum. Berikut merupakan kodenya. Untuk hasil outputnya yaitu ada age, gender, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure. Dan ini merupakan hasil dari sampel datanya. Yang kedua, menampilkan info tipe data. Kode ini menampilkan informasi umum tentang dataset, termasuk jumlah baris atau entries, nama kolom, jumlah data yang tidak kosong atau non-null, serta tipe data. Dan setiap kolom ini penting untuk mengetahui apakah ada data yang hilang dan untuk memahami struktur dataset sebelum analisis lebih lanjut. Dan berikut merupakan kodenya. Dari kode tersebut akan menghasilkan data output seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu statistik data numerik. Kode ini menghasilkan statistik deskripsi dari kolom numerik dalam dataset, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, standar deviasi, serta kuartil. Informasi ini membantu dalam memahami sebaran dan karakteristik data secara keseluruhan. Berikut merupakan kodenya. Untuk hasil output dari kode tersebut merupakan statistik deskripsi seperti ini dan seperti ini. Lalu yang keempat yaitu nilai unik pada kolom result. Kode ini digunakan untuk menampilkan jumlah kemunculan masing-masing nilai unik pada kolom result yang biasanya digunakan berfungsi sebagai target dalam analisis atau pemodelan. Hal ini berguna untuk melihat distribusi kelas dalam dataset apakah seimbang atau tidak. Berikut merupakan kode-kodenya. Dan berikut adalah hasil output dari kode berikut ini, yaitu nilai unik kolom result, yaitu ada positif dan negatif. Dan di sini ada nama, count, dan tipenya. Lalu yang kelima, mengecek nilai yang hilang. Kode ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat nilai kosong atau missing values di setiap kolom pada dataset. Hasilnya menunjukkan jumlah data yang hilang per kolom. Yang penting untuk menentukan apakah perlu dilakukan penanganan seperti imputasi atau penghapusan data. Berikut merupakan hasil kodenya. Dari kode tersebut, ini merupakan hasil outputnya, yaitu jumlah missing values, age, gender, heart rate, systolic blood pressure,
diastolic blood pressure, blood sugar, CKMB, troponin result, dan D-type INT64. Lalu visualisasi korelasi fitur numerik. Kode ini menghasilkan heat map korelasi untuk fitur-fitur numerik dalam dataset menggunakan CBOM. Korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antar fitur dengan nilai berkisar dari -1 atau berbanding terbalik hingga 1 atau berbanding lurus. Visualisasi ini membantu dalam memahami hubungan antar variabel dan menentukan fitur yang relevan untuk analisis atau pemodelan. Di sini merupakan kode-kodenya. Dari kode tersebut akan menghasilkan output korelasinya. Korelasinya berikut, seperti gambar berikut. Lalu yang berikut ada encode data. Kode ini menggunakan label encoder dari scikit-learn untuk mengubah nilai kategori pada kolom result menjadi format numerik. Misalkan nilai negatif dikonversi menjadi 0 dan positif menjadi 1. Proses ini penting agar data kategori bisa digunakan dalam model machine learning yang hanya menerima input numerik. Berikut merupakan hasil kodenya. Lalu yang berikut ada pisahkan fitur dan label. Kode memisahkan dataset menjadi dua bagian. Fitur X ada semua kolom kecuali result. Label Y kolom result yang menjadi target klasifikasi. Kemudian data dibagi menjadi data latih atau training dan data uji atau testing dengan perbandingan 80:20 menggunakan fungsi train_test_split. Parameter random stats sama dengan 42 digunakan agar hasil pembagian data bersifat konsisten setiap kali dijalankan. Berikut merupakan kodenya. Dan di sini ada hasilnya, yaitu XY test size 0.2 dan random state sama dengan 42. Pelatihan dan evaluasi model. Kode ini melatih dan mengevaluasi 3 model klasifikasi, yaitu decision tree, random forest, dan net bias. Setiap model dilatih dengan data latih, diprediksi pada data uji, dan dievaluasi berdasarkan akurasi. Classification report dan configuration matrix tujuannya adalah membandingkan performa masing-masing model dan mengklasifikasi data. Lalu di sini merupakan hasil kodenya. Di sini juga ada modelnya decision tree, random forest, dan net bias. Lalu di sini hasil output dari decision tree dengan akurasi 0,98. Dan berikut merupakan data gambar hasil decision tree confusion matrix. Lalu di sini ada random forest, akurasinya 0,98. Dan di sini juga ada classification report, akurasi yang jadi makro FEG, WC FEG. Dan di sini merupakan hasil random forest confiance matrix dengan gambar berikut. Lalu yang terakhir ada net bias dengan akurasi 0,79. Dan berikut merupakan hasil-hasilnya. Dan ini adalah hasil gambar dari net bias confusion matrix. Sini ada aktual dan prediksinya. Lalu ada tuning hypermeter pada ketiga model. Kode ini menggunakan grid source CV untuk melakukan pencarian hypermeter terbaik pada 3 model klasifikasi, yaitu ada net bias, decision tree, dan random forest. Setiap model diatur dengan parameter yang ingin diuji, dan grid search akan melakukan evaluasi silang atau cross validation untuk menemukan kombinasi parameter yang menghasilkan akurasi terbaik. Hasil terbaik dari masing-masing model kemudian ditampilkan, termasuk nilai akurasi dan parameter yang optimal.
Sini adalah kode yang saya masukin. Dan berikut ini adalah hasil output dari kode tersebut. Lalu menampilkan hasil perbandingan ketiga model. Kode ini membuat data frame yang berisi perbandingan akurasi dari 3 kode klasifikasi Naive Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Berdasarkan hasil dari Grid Search CP, setelah itu hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel dan juga divisualisasikan dengan bar plot untuk membandingkan akurasi ketiga model secara visual. Di sini saya memasukkan kode seperti berikut. Lalu akan muncul output seperti model akurasi, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest. Naive Bayes ada 0.704283, Decision Tree 0.988631, Random Forest 0.986361. Lalu di sini akan menampilkan hasil output model akurasi compressionnya. Lalu di sini Naive Bayes dengan akurasi 0.6 sampai 0,8, Decision Tree model yaitu berada di akurasi 0.8 sampai 1.0, dan Random Forest juga 0.8 sampai 1.8 akurasinya. Prediksi data baru. Kode ini melakukan prediksi untuk 5 baris terakhir dari dataset. Langkah pertama adalah mengambil 5 baris dan menghapus kolom result sebagai fitur baru. Kemudian model terbaik, atau dalam hal ini Random Forest, digunakan untuk memprediksi label dari data baru tersebut. Hasil prediksi tersebut kemudian diubah kembali ke bentuk label asli menggunakan inverse underscore transform. Akhirnya hasil prediksi ditampilkan bersama dengan data asli untuk melihat hasil klasifikasinya. Dan berikut ini saya memasukkan kode seperti berikut. Dan untuk hasil outputnya yaitu hasil prediksi data baru seperti berikut ini. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih.